Si babi ungu. Jenny dan Will disuruh ibu, tetapi mereka enggan melakukannya. "Aku tak suka pada Nyonya Lam," ujar Jenny. "Kacamatanya tebal dan tangannya benjol-benjol." "Seharusnya kita merasa kasihan kepadanya," sahut ibu. "Sebab tangannya tidak bagus dan ia harus memakai kacamata yang tebal. Tanpa kacamatanya, Nyonya Lam tak bisa melihat." "Tapi wajahnya mengerikan, Bu. Kelihatannya ia selalu marah," tambah Will. "Sebenarnya tidak," kata ibu. "Nyonya Lam terlalu banyak berpikir dan hidupnya sangat berat. Kalian tak perlu takut kepadanya. Pergilah ke rumahnya mengantarkan mantel tuaku ini. Aku berjanji hendak memberinya baju bekas." Mantel bekas itu dimasukkan ke dalam kotak dan dibungkus rapi. Kemudian Jenny dan Will pun segera berangkat ke rumah Nyonya Lam. Sesampai di gubuk mungil yang ditinggali Nyonya Lam, mereka mengetuk pintu. Tetapi tak seorang pun keluar membukakan pintu. Pada saat itu, Nyonya Lam sedang berada di halaman belakang rumahnya menjemur cucian. Tetapi Jenny dan Will tak mengetahui hal ini. "Oh, dia sedang pergi rupanya. Berarti kita harus kembali lagi ke sini," Jenny berkata. "Tak perlu, kita masuk saja dan bungkusan ini kita letakkan di dalam," usul Will. "Dengan begitu, kita tidak perlu bertemu dengan Nyonya Lam." "Aku tetap menganggapnya pemarah meskipun kata ibu tidak." Pintunya tidak dikunci. Dengan mudah Jenny dan Will membukanya. Keduanya masuk ke dapurnya yang mungil namun apik. Perapiannya menyala hangat dan di atas meja terletak sebuah vas berisi bunga. Di situ terdapat pula sebuah jam kuku kuno yang sangat nyaring bunyi detiknya. "Lihatlah babi ungu di atas perapian itu," ujar Will sambil menunjuk pada sebuah babi-babian yang terbuat dari porselen berwarna ungu. "Jelek benar rupanya. Aku tak mengerti bagaimana Nyonya Lam tahan melihat babi sejelek ini setiap hari." "Ini tabungan," kata Jenny. "Bukan," bantah Will. "Lihatlah, ini lubang untuk memasukkan uangnya dan di bawahnya ada semacam pintu berkunci untuk membukanya," kata Jenny pula, sambil mengambil si babi ungu dari tempatnya. Tiba-tiba saja jam kukunya berbunyi kikuk 4 kali. Suaranya sangat kencang dan membuat Jenny terlompat kaget. Babi ungu yang dipegangnya jatuh. Prang! Babi ungu itu pecah di lantai menjadi beratus-ratus kepingan. Jenny dan Will memandangnya kebingungan. Uang logam di dalamnya menggelinding kemana-mana. "Cepat!" bisik Will sambil menyambar lengan Jenny. "Ayo kita pergi sebelum Nyonya Lam datang. Cepat!" Jenny dan Will keluar dan berlari ke jalan. Mereka sangat ketakutan. Nyonya Lam pasti marah sekali jika mengetahui babi ungunya pecah. "Siapa tahu Nyonya Lam sangat menyayangi babi itu dan bangga memilikinya," Will berkata. Mudah-mudahan saja ia tak terlalu marah." "Will," ujar Jenny tiba-tiba sambil berhenti berjalan. "Will, kita melarikan diri karena takut dimarahi, bukan? Tak ingatkah kau, kata ibu,
Kita tidak boleh melarikan diri dari hasil perbuatan kita. Katanya, itu pengecut. Pengecutkah kita ini, Will? Will berpikir sejenak. Kau benar, Jenny. Tapi aku takut menghadapinya. Aku juga takut, kata Jenny. Tapi aku tak mau diriku disebut pengecut. Aku akan kembali. Kau tak perlu ikut kalau kau tak mau. Toh bukan kau yang memecahkannya. Aku yang bersalah. Masa aku tak mau mengantarkanmu, Jenny? Ujar Will. Will sangat menyayangi Jenny. Oh, mudah-mudahan saja Nyonya Lam tidak marah. Mereka berjalan kembali ke gubuk Nyonya Lam. Kaki mereka gemetar ketika mengetuk pintunya. Tak lama kemudian Nyonya Lam keluar. Ah, katanya sambil mengamat-ngamati kedua anak itu lewat kacamatanya yang tebal. Kaliankah yang datang membawakan mantel bagus ini tadi? Benar, Nyonya Lam, jawab Will. Kemudian dengan terbata-bata ia berkata, Dan saya minta maaf. Kami tak sengaja memecahkan celengan Nyonya. Jam kukuknya tiba-tiba saja berbunyi dan saya kaget sekali sampai celengan itu jatuh dari tangan saya, tambah Jenny. Apakah Anda sangat menyayanginya, Nyonya Lam? Kalau memang begitu, saya akan menggantinya. Mungkin tabungan saya cukup untuk membeli celengan seperti yang saya pecahkan itu. Oh, aku malah senang sekali celengan itu pecah, Nak, Nyonya Lam berkata sambil tertawa. Bertahun-tahun sudah aku merasa bosan dan benci melihat benda jelek berwarna ungu itu. Jenny dan Will terkejut. Kalau begitu, mengapa Nyonya menyimpannya terus? Tanya Will. Itu pemberian kakak iparku, jawab Nyonya Lam. Dulunya babi itu kupakai sebagai tabungan, tapi lalu kuncinya hilang, sehingga aku tak bisa mengambil isinya. Aku tak sampai hati memecahkan celengan itu, sebab kalau kakak iparku tahu, ia pasti sakit hati dan marah. Kakak iparku pemarah, aku tak mau dimarahinya. Itulah sebabnya sudah bertahun-tahun lamanya babi ungu itu kubiarkan tanpa guna. Malah uangku yang di dalamnya tak bisa kupakai. Jadi, Anda justru merasa senang celengan itu pecah? Seru Jenny gembira. Begitulah, sahut Nyonya Lam. Aku harus berterima kasih kepadamu karena telah memecahkannya. Nah, sekarang tolong punguti uangku yang tercecer di lantai. Mataku sudah kurang awas. Dan lagi ada yang sedang kubakar dalam oven. Aku mesti cepat-cepat mengangkatnya supaya tidak gosong. Jenny dan Will memunguti uang yang tercecer di lantai. Cukup banyak juga jumlahnya. Nyonya Lam senang sekali melihatnya. Oh, aku kaya, katanya. Dan sekarang aku tak perlu lagi duduk memandangi babi jelek itu. Kami permisi pulang, Nyonya Lam, ujar Will. Pulang? Jangan terburu-buru begitu, cegah Nyonya Lam. Minumlah dulu. Aku masih punya sekaleng selai arbei, kue coklat panas yang baru saja keluar dari oven, dan biskuit yang sengaja kusimpan untuk menjamu tamuku. Maka duduklah Jenny dan Will di kursi makan Nyonya Lam. Bersama-sama dengan perempuan tua itu, mereka menikmati hidangan sore yang lezat. Setelah itu mereka membantu Nyonya Lam mencuci cakir dan piring. Alangkah manisnya kalian,
ujar Nyonya Lam sambil memandang hangat lewat kacamatanya yang tebal. Nah sekarang, pergilah ke kebun, petiklah bunga untuk ibu kalian. Sesudah itu kembalilah ke sini. Aku punya hadiah kecil buat kalian. Jenny dan Will berlari ke halaman memetik bunga. Lalu mereka masuk kembali ke gubuk Nyonya Lam. Nyonya Lam sudah menunggu, siap dengan hadiah yang akan diberikannya kepada Jenny dan Will. Jenny diberinya sekotak manik-manik kaca yang berwarna-warni. Bila dironce, tentu manik-manik itu akan menjadi kalung yang indah. Will mendapat sebuah mainan anjing hutan kecil terbuat dari kayu. Kedua anak itu merasa senang menerima hadiah Nyonya Lam. "Oh, terima kasih," mereka berkata. Lalu Jenny menambahkan, "Sebetulnya kami tadi bersikap pengecut Nyonya Lam. Kami lari setelah memecahkan celengan Nyonya, takut mempertanggungjawabkan perbuatan kami." "Ah, tapi toh kalian kembali," komentar Nyonya Lam. "Buatku yang penting adalah kalian datang kembali dan berani minta maaf. Aku bangga kalian bersikap begitu. Jarang ada anak yang berani datang mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tapi kalian lain." Jenny dan Will berpamitan lalu pulang. "Oh Jenny, untung kita tidak bersikap pengecut," ujar Will. "Alangkah malunya kalau kita dikatakan pengecut." "Dan lagi," tambah Jenny, "kita tak akan tahu bahwa Nyonya Lam sebenarnya manis dan baik hati. Bahwa sebenarnya ia tidak menyukai babi ungu itu dan sangat gembira babinya pecah hingga uangnya bisa dipakai. Setelah mengenalnya, kurasa kita akan sering ke sana menjenguknya," lanjut Will. "Jenny, ibu tak pernah salah bukan? Memang kita tak boleh melarikan diri dari akibat perbuatan kita."